Lah Pak Jokowi tidak percaya, ketua-ketua umum partai yang bertemu dirinya pada nggak bisa dipercaya itu. Ada yang menyebut pertemuan itu sebagai penjelasan terkait rencana reshuffle. Apa iya? Ngomong garek petang bulan, 4 bulan toh, ngapain ganti-ganti menteri? Ini apa karena sering ngikutin ngompol atau memang situasi pemerintah sekarang yang serba gak jelas? Kok ujuk-ujuk Pak Jokowi mengakui melakukan pertemuan dengan para ketua umum partai. Wah, ini kok nggak dibuka secara umum? Katanya sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang kok sukanya delik-delikan loh. Ini apa niru Pak Prabowo kalau ketemu orang tidak suka diketahui media sekarang. Padahal dulu sedikit-sedikit wartawan diundang, mas media diundang. Atau tidak suka diketahui media. Padahal dulu waktu masih didukung PDIP, bila ketemu parpol pendukung ya dilakukan terbuka tanpa tedeng aling-aling kalau bahasa Jawanya itu. Wartawan istana bisa meliput secara bebas, lengkap, komplit dari awal sampai akhir. Agenda politik nasional tidak sekedar itu loh. Usai pertemuan baik presiden atau ketua partai yang akan datang, ya santai aja bicara ke wartawan, rasa ditutup-tutupi, ada apa loh. Biasanya kalau ditutup-tutup itu ada masalah ini. Nah sama Bu Mega tidak terhitung loh ketemu di istana berkali-kali dan hampir gak dilakukan diam-diam, terbuka. Ya hanya saja Pak Jokowi tidak menjelaskan kapan pertemuan itu dilakukan, kepentingannya apa, siapa saja ketua umum partai yang hadir, meskipun delik-delikan. Pak Prabowo ikut datang atau tidak, ya empun, bukan orang ngerti itu, cuma kabarnya gitu. Nah ketua partai yang ikut pertemuan juga tidak bicara ke media. Ya ngerti-ngerti kluntrung tahu kluntrung. Jalan tanpa ada komen sama sekali. Apakah karena takut? Ya bisa saja mereka ditodong sama Gerindra. Pertemuan itu soal apa? Apakah merugikan Gerindra atau tidak? Nah bagi relawan pertemuan itu juga bisa dikesankan mereka ditinggal. Apa ini juga jadi pertanda relawan akan ditinggalkan dalam kabinet Prabowo Gibran? Wah, ya rapopo relawan itu ya harus ikhlas, bukan rela melawan. Lah kapan Prabowo ketemu sama relawan pendukung? Menurut Begawan kok ora tahu, enggak pernah. Yo pas dulu aja pas pertama kali mau ketemuan itu wah, heboh gitu. Lah usai pernyataan presiden, kita juga belum dengar kok pengakuan ketua umum Gerindra itu. Kan Pak Prabowo lagi mewakili presiden acara keluar negeri itu. Maka ya, saya Begawan belum tahu beritanya ini. Lah berarti ini memang disengaja ini. Nilapke Pak Prabowo waktu Pak Prabowo keluar negeri ke Yordania ini penting ini. Ini penting ini dipertanyakan penting. Apakah Pak Prabowo masih mau hadir atau tidak? Atau undangan Pak Jokowi atas undangan Pak Jokowi ini mau hadir atau tidak? Ini penting dipertanyakan. Nah soalnya sebelumnya Pak Prabowo melakukan pertemuan juga sama Gibran, cawapresnya itu. Kata orang Gerindra, keduanya membahas calon-calon menteri. Ya meskipun itu ya Begawan nggak percaya. Lah wong info yang dibagi petinggi Gerindra beberapa kali ya malah dibantah oleh Pak Prabowo. Nah, ini mungkin ya ora gathuk itu loh antara yang dijelaskan petinggi Gerindra sama Pak Prabowo sendiri. Yang jelas pertemuan keduanya memang ada, soalnya foto pertemuannya itu diunggah akun resmi Partai Gerindra. Nah, apakah pertemuan Pak Jokowi sama ketua partai itu buat menyaingi pertemuan capres-cawapresnya terpilih? Bersaing? Kayaknya sih tidak, ya tidak. Hitung-hitungan paling mungkin ada saling rebutan pengaruh. Ini menurut Begawan. Antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi, antara yang sudah mau pensiun sama yang mau mengganti. Ya soalnya setelah Pilpres, pertemuan resmi presiden dengan calon penggantinya itu baru 1 kali terjadi. Itu pun dilakukan diam-diam, delian, serta tanpa pernyataan bersama pada media.
Tidak ada. Transisi pemerintahan sekarang ini memang berjalan di ruang dan ranah yang abu-abu. Putih ora, ireng ora. Serta remang-remang buat ora jelas itu. Artinya apa? Baik sisi yang mau diganti atau yang menggantikan, perilakunya podo. Hobi delian ini. Apa-apa, diem-diem kok. Suka menyembunyikan diri. Ini rakyat perlu tahu loh. Mereka kan mendapatkan amanah rakyat. Rakyat orang ngerti ya, kojur. Nah, yang ginian ini biasanya untuk menutupi sesuatu atau sedang melakukan tindakan yang semestinya. Dalam bayangan Begawan ini, jadi politisi, apalagi resmi punya jabatan pemerintah. Ya, entah itu bupati, atau wali kota, menteri, atau ketua DPR, apalagi sekelas presiden. Masa gak bersikap terbuka? Aneh toh, gak nurut ngompol, salah itu. Lama lagi sekelas presiden kan harusnya terbuka, aneh, itu aneh. Lah Pak Jokowi kan presiden, punya pemerintah didukung banyak partai pemerintahnya. Kenapa sembunyi-sembunyi? Koalisi gemuk. Nah pertemuan itu akhirnya dibocorkan sendiri sama presiden. Nanti kita yang jadi heran, kok bisa begini loh? Apakah topik pertemuan itu sifatnya konfidensial atau rahasia sekali, sekret? Atau seperti apa? Ya bilang memang itu rahasia. Kok dia sendiri yang bocorkan bahwa ada pertemuan dengan partai, ketua partai secara diam-diam. Heran, gumun saya ini. Lah Pak Jokowi tidak percaya ketua-ketua umum partai yang bertemu dirinya pada nggak bisa dipercaya itu. Ada yang menyebut pertemuan itu sebagai penjelasan terkait rencana reshuffle. Apa iya? Ngomong garek petang bulan, 4 bulan toh, ngapain ganti-ganti menteri? Lah janggal sebenarnya dengan waktu hanya 120 hari ada menteri yang akan diganti. Ya kecuali si menteri tersandung kasus ya harus diganti. Nah, ora ya 4 bulan anak sing mimpin kocar-kacir kementeriannya ini. Ya lah monggo saja lah. Bayangkanlah sekelas Pak Basuki Hadimulyono Menteri PUPR yang tugasnya sangat berat. Masih dibebani ngurus IKN gara-gara ketua otoritarnya mundur barengan sama wakilnya. Atau Bang Raja Juli yang sama saja lah. Sudah dari wakil Menteri ATR malah ditambahi tugas wakil kepala KN. Karpe ngopo ini. Kenapa Pak Jokowi baru sekarang ketemu sama ketua-ketua partai? Dan apakah Pak Prabowo juga hadir di sana? Lah Pak Prabowo masih ke Yordania, kita orang ini. Atau justru karena Pak Prabowo saat diundang tidak bersedia hadir, makanya pertemuan itu tidak diberitahukan ke media. Lah untuk partai yang ikut loh ini, perkiraan Begawan ini, ya hanya PSI, Nasdem, PAN dan Golkar. Itu aja yang partai yang mau diperintah-perintah, lainnya tidak ikut dalam pertemuan tersebut. Ya bisa jadi nih. Memang ada yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi, menandingi manuver penggantinya. Sebab respon atas usulan-usulan dari kubu Gerindra yang ditanggapi baik. Sama Pak Prabowo dibantah. Jadi ramet loh. Lah kata Pak Jokowi siap hadir 2 hari sekali bila ada pertemuan presidensial club. Pak Prabowo bilang, nggak akan buat presidensial club kok. Nah kan jadi lucu. Misalnya usulan makan siang dianggarkan masuk APBN 2025 diganti dengan makan bergizi. 17-an rencana akan diadakan di IKN. Itu belum ada respon dari Menhan. Ya, jadinya diadakan di Istana Negara sama IKN. Mungkin hal itu jadi semacam mengancam eksistensi presiden. Wah kalau saya sebagai rakyat yang ngapain? Kita harus menghargai Istana Merdeka sana. Upacara hari kemerdekaan yang tengah alas. Selalu lucu bagi Begawan. Lalu tim asistensi dan konsolidasi langsung ketemunya sama Bu Sri Mulyani Indrawati, bukan sama presiden. Ini kan aneh. Barangkali presiden itu merasa sakit hati diperlakukan seperti itu, sehingga mengkonsolidasikan kekuatan. Melawan total jelas tidak mungkin, gitu. Tidak mungkin itu. Nah, anaknya, wakilnya yang bakal jadi wakil presiden mau menggembosi, nah, bingung ngajak siapa.
Lah PDI kan wis gak berpihak sama Pak Jokowi. PDIP sudah nggak mau lagi. Jika mau jujur, yang paling rugi dalam posisinya terjepit itu saat ini, ya Pak Jokowi. Menurut Om Begawan, menekan penggantinya penuh jadi dilema. Ya hanya ada PSI sebagai partai pendukung yang ora iso masuk Senayan ya karena dipimpin oleh anaknya. Gibran yang dinilai awalnya bakal jadi kartu truf meneruskan program-program bapaknya, kini malah jadi semacam kartu mati, nggak bisa apa-apa. Ya kita lihat saja bagaimana proses transisi nanti, pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Monggo, risikonya ditanggung sendiri. Termasuk beberapa proyek yang akan terancam mandek ini. Kan bebayani kalau sampai mandek. Ya jangan langsung merasa terpilihnya Gibran bakal menyelamatkan Pak Jokowi di berbagai aspek. Sekarang malah isunya nih yang saya dengar ini orang adu-adu loh ini Begawan, orang nyinyir ini. Pak Prabowo itu lagi membuka komunikasi sama PDIP. Apapun Pak Prabowo itu berhutang budi sama Mbak Mega itu gede banget. Bahkan nyawanya sendiri itu dulu yang menyelamatkan Mbak Mega. Ya itu wajar lah kalau Pak Prabowo itu mendekati Mbak Mega. Ini bakal makin pahit ini. Pak Jokowi bakal makin terdesak ini. Dan mungkin ditinggalkan loh, jangan salah. Dan tidak bisa melakukan manuver. Intervensi pada pemerintah mendatang mungkin tidak bisa. Ya Pak Prabowo itu kan seorang tentara yang sudah terlatih dalam hal peperangan, mungkin memerintah Indonesia itu dengan kekuatannya. Ya itu resiko lah. Bagi orang yang merasa bila kekuasaan bisa ikut apa maunya. Bila memang hubungan presiden serta penggantinya baik. Pertemuan antar keduanya kan akan sering terjadi dan tidak terjadi masalah apa-apa. Terbuka, media akan melihat, mendengarkan, dan memberitakan. Kenapa yang kita lihat sekarang ini? Malah blas. Tidak ada proses baik. Ya mungkin pertemuan diam-diam itu merugikan Pak Jokowi. Sehingga dibocorkan keluar sendiri sama dia. Mencoba memecah kekuatan pendukung Pak Prabowo. Tapi itu semuanya kan hanya hitung-hitungan di atas kertas. Menurut pendapat Om Begawan aja. Menurut opini Om Begawan. Bukan pada praktek-praktek sesungguhnya. Partai politik itu jelas lebih condong membela pemenang pilpres. Lawang tawarannya lebih konkret. Memberi kursi menteri, dubes atau kepala kelembagaan. Yang ikut Pak Jokowi. Apa yang bisa dipertahankan kalau sudah digantikan oleh Pak Prabowo? Seusai Oktober yang akan datang, semuanya berakhir. Saking bingungnya dengan manuver Pak Prabowo ini. Beberapa kebijakan presiden justru menimbulkan polemik masalah, mendatangkan penolakan besar-besaran di rakyat. Lalu yang pusing dia, mengapa yang disuruh nanggung risiko malah rakyatnya? Ya nggak masuk bos. UKT tapera, orang masuk lah. Ya ini menurut pendapat Om Begawan. Itu ya, salam Begawan, salam ngompol. Dadah.